Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah man tawa bi ihsan ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu di edisi kedua ini ya. Kita sedang belajar untuk menelusuri dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah perjuangan para ulama yang saya sebut dengan istilah petualangan karena menurut saya kisah-kisahnya itu penuh dengan seperti dongeng ya, tapi itu nyata. Bagaimana mereka-mereka yang Allah berikan keutamaan berupa ilmu, iman, dan kemauan untuk berjuang, berdakwah di masa yang lalu, memperkenalkan Islam kepada masyarakat di Nusantara ini. Dimulai dari masa-masa, bahkan di masa para sahabat. Ya, kemarin kita sudah bahas di zaman Utsman bin Affan, delegasi dakwah itu sudah sampai ke Aceh, sudah sampai ke Palembang, ya. Sampai kemudian dilanjutkan oleh para khalifah berikutnya. Ada Khalifah Muawiyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tercatat ada 18 pengiriman delegasi di Bani Umayyah, mulai dari Aceh sampai ke China di Tiongkok. Ya. Ini dilanjutkan di generasi Bani Abbasiyah, 17 kali pengiriman delegasi dakwah. Ya. Dan kemudian kita mengalami masa-masa perkembangan awal Islam di era Sriwijaya abad ke-8. Kemudian berkembang terus selama 100 tahun sampai muncul kerajaan Perlak di Aceh sana. Dari Perlak kemudian berkembang terus ke wilayah-wilayah yang lain. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan bagian pertama, bagaimana Islam berkembang di wilayah Sumatera ya. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dengan membahas bagaimana Islam berkembang di Pulau Jawa. Ya. Bagaimana Islam berkembang di Pulau Jawa. Yang kita kenal selama ini adalah di Jawa itu Islam mulai masuk ya, ditandai dengan kemunculan kerajaan Demak. Demak itu berdiri abad ke-15 tahun 1475, 78 ya. Di Demak baru kemudian berkembang ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, hari ini kita akan gali dan kita nanti akan menemukan fakta-fakta bahwa Islam sudah sampai ke Pulau Jawa jauh sebelum lahirnya Kesultanan Demak di abad 15. Ya. Nah, kita mulai ya, teman-teman semuanya. Jadi, Islam masuk ke Pulau Jawa itu sudah cukup tua. Ya. Catatan pertama kali yang mencatat masuknya umat Islam ke Pulau Jawa adalah dari catatan kronik Cina. Jadi orang-orang Cina memang terbiasa, para pedagang atau petualangnya itu setiap pergi selalu membuat catatan ya tentang rute perjalanan, daerah yang dikunjungi, kondisi geografisnya, kondisi sosialnya, potensi ekonomi, dan lain-lain. Dan salah satu catatan dari Cina adalah menyebutkan bahwa mereka singgah di sebuah kerajaan di Jawa, ya, di Jawa Tengah,
yang namanya Kerajaan Kalingga. Teman-teman mungkin masih ingat zaman sekolah dulu ada Kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh waktu itu pemimpinnya adalah seorang rani atau ratu yang bernama Ratu Shima. Ya, ini generasi catatan tertuanya. Kalau kita lihat catatan sejarah bahwa Ratu Shima ini, saya ceritain dulu ya sejarahnya kerajaan-kerajaan di Jawa ya. Jadi kerajaan tertua di Jawa itu kalau dari sejarah itu namanya kerajaan di Jawa Barat ya, Tarumanegara. Tarumanegara itu berdiri abad ke-5. Abad ke-5, kemudian dari Tarumanegara kemudian pecah jadi 2. Pertama Kerajaan Galuh di Ciamis, ya, abad ke-10, dan Kerajaan Sunda di Bogor. Kemudian di abad di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, 2 kerajaan ini digabung menjadi Kerajaan Sunda Galuh atau Kerajaan Pajajaran. Ya, nah kemudian kerajaan ini berkembang juga ke wilayah tengah, ke Jawa Tengah. Ya, di sana ada beberapa kerajaan sampai yang terkenal Kerajaan Kalingga. Ya, di Jawa Tengah, pusat pemerintahnya belum diketahui, ya, tapi ada beberapa temuan-temuan arkeologi yang tersebar di wilayah Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah nanti berkembang sampai ke Jawa Timur. Lahir ada Kerajaan Panjalu. Dari Panjalu nanti berkembang menjadi Kediri. Nah, Kediri, dari Kediri berkembang jadi Singasari, Singasari baru masuk ke Majapahit. Itu kira-kira sejarah perkembangan kerajaan di Pulau Jawa. Nah, Ratu Shima ini memimpin di abad ke-8. Ya, abad ke-8. Itu artinya saudagar-saudagar Arab yang dicatat oleh Cina ini sudah berdagang ya sampai ke Sumatera dan ke Jawa di era yang sama, yaitu abad ke-8. Ya. Bahkan kalau kemarin kita bahas sebenarnya kalau menurut beberapa sejarawan dari Eropa, orang-orang Arab berdagang sampai ke Nusantara ini bahkan dari abad pertama. Ya, dari abad pertama. Ya. Jadi itu interaksi pertama umat Islam dari Arab berinteraksi dengan orang Jawa ya, di Kerajaan Kalingga. Yang kedua adalah artefak tertua, ya, bukti tertua yang ditemukan oleh para sejarawan adalah makam seorang muslimah yang namanya Fatimah binti Maimun. Ya, Fatimah binti Maimun ini orang dari Persia. Ya, orang dari Persia. Kalau ada makam itu artinya sudah ada kelompok masyarakat Islam di daerah situ, di daerah Gresik, di Lerang. Gresik itu kota pelabuhan. Jadi di sana banyak singgah saudagar-saudagar dari berbagai negara termasuk Arab, Cina, dan India. Ya. Tahun 1082 Masehi, itu artinya abad ke-11 sudah ada makam. Dan di sekitar makam ditemukan banyak benda-benda seperti keramik ya yang berasal dari berbagai negara. Jadi itu wilayah perdagangan yang dihuni juga oleh masyarakat dari luar negeri. Nah, jejak ulama pertama yang tercatat di dalam sejarah adalah abad ke-12. Ada ulama namanya Samsuddin Al-Wasil. Mazhabnya Syafi'i, berdakwah di Kediri. Tadi ingat ya, Kediri itu adalah kerajaan yang berdiri setelah eranya Kalingga. Kalingga di mulai abad ke-8 sampai ke-10 berkembang terus, berdiri kerajaan baru Panjalu namanya di wilayah Jawa Timur. Dari Panjalu kemudian berubah menjadi Kediri. Ya. Dulu namanya Kadiri. Salah satu raja yang terkenal di Kediri adalah Raja Jayabaya. Teman-teman mungkin pernah dengar ada ramalan Jayabaya. Nah, Jayabaya adalah nama raja di Kerajaan Kediri. Ya.
Nah, Samsuddin Al-Wasil, ulama mazhab Syafi'i ini berdakwah di Kediri di era kerajaan, di era Raja Kediri yang namanya Jayabaya. Ya. Jayabaya ini bertahta di abad ke-12 tahun 1135 sampai 1159. Nah, Samsuddin Al-Wasil berdakwah sampai kemudian menarik perhatian Jayabaya, dipanggil ke istana, ngobrol tentang banyak masalah, dan kemudian Jayabaya tertarik dan menjadikan Samsuddin Al-Wasil sebagai teman diskusi dan guru. Nah, ini ya, sebagai guru. Salah satu materi pelajaran yang diberikan oleh Samsuddin Al-Wasil kepada Jayabaya adalah tentang perkembangan peradaban, ya, naik turunnya peradaban, tentang pemerintahan, tentang kepemimpinan, ya, yang kemudian oleh Ronggo Warsito di abad 18 ditulis dengan judul Ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya itu adalah materi, bahasa sekarang itu materi pengajiannya Jayabaya dari ulama yang namanya Samsuddin Al-Wasil. Aslinya bukan ramalan. Aslinya adalah tentang hukum naik turunnya peradaban. Kalau rajanya begini, nanti rakyatnya akan begini. Kalau orangnya begini, nanti masyarakatnya akan begini. Kira-kira gitu, ya. Tapi hari ini dikenal sebagai apa namanya ramalan. Aslinya bukan ramalan, ya. Nah, itulah ulama pertama, teman-teman, yang tercatat di Pulau Jawa, abad ke-12. Jadi sudah ada 300 tahun sebelum Demak berdiri. Kemudian yang keempat adalah ternyata kalau menurut bukunya Pak Agus yang judulnya Atlas Wali Songo, Agus Sunyoto namanya. Beliau meneliti sejarah Wali Songo. Ya. Dia mencatat bahwa jauh sebelum Demak berdiri ternyata ada kerajaan yang pemerintahnya itu Muslim. Namanya Kerajaan Lamajang. Sekarang kita mengenalnya Lumajang. Sudah berdiri di abad ke-13. Di era Kerajaan Singasari. Ini kerajaan kecil di bawah Kerajaan Singasari. Kalau teman-teman Singasari ingat ada namanya Ken Arok. Nah, itu pendiri Kerajaan Singasari. Singasari itu di Malang pemerintahannya, pusatnya di Malang. Nah, Lumajang ini lokasinya di Jawa Timur, Kabupaten Lumajang sekarang. Ya, rajanya perempuan nih, ratu perempuan. Dan kemudian anak-anaknya juga muslim-muslim. Salah satunya adalah namanya Arya Wiraraja. Arya Wiraraja, ya, kita mengenal nama ini karena tahun 1293 Arya Wiraraja membantu Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Ini teman-teman ada di Jawa Timur nggak ya? Kalau kemarin ada Ustadz Bambang, ya. Hari ini teman-teman Jawa Timur, kita banyak bahas nih kalau kerajaan perkembangan Islam itu banyak di Jawa Timur sama Jawa Barat, ya. Kita mulai dari Jawa Timur dulu, diurutin secara waktu. Jadi Arya Wiraraja ini adalah putra mahkota Lumajang, ya. Karena dia bawahan dari Kerajaan Singasari, dia berkarir di Singasari. Ya. Berkarir di Singasari, jabatan terakhirnya adalah diangkat menjadi demung. Demung itu artinya jabatan setingkat menteri, tapi kemudian karena berselisih paham dengan Raja Singasari, dimutasi jadi Adipati Madura. Ya, jadi Madura. Tahun 1293, Arya Wiraraja berkonflik. Jadi karena Singasari itu dikudeta, ya, ada kudeta. Ini dilakukan oleh Jaya Katuang. Kemudian Arya Wiraraja waktu itu panglima perangnya dan sekaligus menantunya Raja Kediri Kertawijaya.
kalah perang, kemudian mengungsi ke Madura, ketemu sama Arya Wirja, minta perlindungan karena Arya Wirja juga masih keponakannya Raja Jayakatwang. Dilindungi oleh Raja, bahkan kemudian mendamaikan antara Raden Wijaya dengan Jayakatwang. Oleh Jayakatwang dihadiahilah Raden Wijaya ini tanah hutan di daerah yang namanya Hutan Tarik. Dan kemudian Raden Wijaya membangun pemukiman baru dibantu oleh Arya Wiraraja sampai kemudian mendirikan kerajaan yang namanya Majapahit. Arya Wiraraja itu Muslim. Pada saat membangun kerajaan Majapahit, Raden Wijaya dibantu oleh keluarganya Arya Wiraraja. Yang pertama adalah Arya Wiraraja sendiri, yang kedua adiknya Arya Wiraraja namanya Arya Lembusora. Yang ketiga anaknya Arya Wiraraja namanya Arya Ranggalawe. Nah, kalau Ranggalawe kayaknya banyak yang kenal. Kalau orang Jawa Timur itu pasti kenal, makamnya sering jadi diziarahi. Arya Ranggalawe. Yang keempat adiknya Arya Ranggalawe namanya Arya Menakocar. 4 orang satu keluarga ini yang membantu Raden Wijaya di awal membangun kerajaan Majapahit. Maka begitu kerajaan berdiri, 4 orang ini diangkat menjadi pejabat-pejabat tinggi di Majapahit. Ya, Arya Wiraraja diangkat menjadi menteri, adiknya Arya Lembusora diangkat menjadi patih di Kediri atau di Daha. Anak-anaknya Arya Ranggalawe diangkat menjadi menteri luar negeri, dan Arya Menakocar juga diangkat menjadi menteri. Jadi 4 orang ini menteri. Maka di awal berdirinya Majapahit, sebenarnya orang-orang Muslim sudah menduduki posisi penting dalam struktur pemerintahan awal Majapahit. Jadi Islam sudah masuk bahkan di awal berdirinya Majapahit tahun 1293 abad ke-14. Bukan di era Demak. Jadi kalau kita bicara ada kerajaan Islam berdiri, itu artinya ratusan tahun sebelumnya Islam sudah masuk. Karena nggak mungkin orang datang, ulama langsung bikin kerajaan. Bikin kerajaan itu pasti masyarakatnya sudah Muslim duluan, gitu ya. Nah inilah teman-teman fakta-fakta sejarah yang bisa jadi sampai hari ini belum ada di pelajaran sejarah formal di sekolah-sekolah. Saya nggak tahu kalau di kampus-kampus. Ya, jadi Arya Wiraraja ini membantu Raden Wijaya. Nah, di masa-masa pemerintahan berikutnya, keturunan Arya Wiraraja ini ya masih kemudian berkecimpung di dalam pemerintahan, termasuk ketika eranya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Ketika Gajah Mada menyampaikan Sumpah Palapa, ingin menyatukan Nusantara, mengirimkan ekspedisi perang ke wilayah sekitarnya, ke Bali, ke Kalimantan, ya. Nah, pasukan-pasukan Gajah Mada diantaranya ya ada orang-orang Islam juga. Salah satunya misalnya yang dikenal dalam sejarah ada nama Arya Damar yang kemudian menjadi Adipati Palembang. Ada namanya Adipati Sukadana, saya lupa namanya ya. Ini semuanya orang-orang Islam. Nah, teman-teman itu perkembangan kedua di mana umat Islam sudah masuk ke pemerintahan di kerajaan-kerajaan Jawa di masa lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke ulama-ulamanya ya. Kalau tadi sekilas tentang sejarah umat Islam, sekarang ulamanya. Saya ingin masuk yang pertama, ulama namanya Maulana Malik Ibrahim. Teman-teman insya Allah kenal ya nama ini, karena nama ini terkenal. Ini era sebelum Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim ini seorang ulama, asalnya Azerbaijan. Kalau teman-teman datang ke kedutaan Azerbaijan, ada yang pernah nggak nih kedutaan Azerbaijan? Itu ada fotonya Maulana Malik Ibrahim. Ya, sebagai tanda diagungkan sering diceritakan oleh para pejabat di kedutaan sebagai tanda persahabatan antara Indonesia dengan Azerbaijan. Azerbaijan itu lokasinya di Asia Tengah, di sebelah utaranya Iran, di sebelah timurnya Turki. Ya. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini, ya, kapan mulai berdakwah? Beliau mulai berdakwah tahun 1371. Ini di eranya Raja Hayam Wuruk.
Raja Hayam Wuruk adalah raja keempat, ya, raja keempat Majapahit. Patihnya namanya Gajah Mada. Gajah Mada sudah berkarir di Majapahit sebelum Hayam Wuruk jadi raja. Di eranya Tribuana Tunggadewi, raja ratu sebelumnya. Nah, Maulana Ibrahim datang tahun 1371 bersama 40 orang dai. Nah, ini teman-teman. Jadi datangnya nggak sendiri. Datang bersama 40 orang dai, rombongan, naik kapal, menumpang kapal pedagang-pedagang dari Arab, ya, berangkat dari Arab. Ada dua kemungkinan, bisa dari Mesir atau dari Jeddah, atau dari pelabuhan Aden yang adanya di wilayah Hadramaut, Gujarat. Kalau teman-teman lihat peta, itu di Arab kan ada Laut Merah ya. Laut Merah itu sebelah kirinya Mesir, sebelah kanannya Arab Saudi. Di situ dua pelabuhan tua, pelabuhan Mesir sama pelabuhan Jeddah. Kemudian dari situ kapal ke selatan, nanti ketemu Teluk Aden namanya, pertemuan antara Laut Merah dengan kemudian pelabuhan di sana, pelabuhan Aden, pertemuan para pedagang dari Nusantara, Indonesia, Cina, Arab, kemudian Afrika. Eropa, teknologi kapalnya belum maju saat itu. Nah, berangkat dari situ kemudian belok ke kiri, ya, mengarungi laut sampai ke India, lanjut sampai ke Aceh, dari Aceh lanjut sampai ke Gresik, Jawa Timur. Jadi Maulana Malik Ibrahim mendarat di Pelabuhan Gresik bersama 40 orang dai tahun 1371 Masehi dan dakwah di daerah Gresik. Maulana Malik Ibrahim ini punya 3 kompetensi. Ya. Jadi kalau bahas sekarang 3 gelar sarjana. Yang pertama tentu ilmu keislaman. Ya, kalau sekarang sarjana agama gitu. Yang kedua adalah sarjana kedokteran. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang dokter. Yang ketiga, sarjana pertanian. Maulana Ibrahim itu ahli pertanian. Jadi dia punya menguasai 3 kompetensi, ya, ilmu Islam, ilmu pertanian, ilmu kedokteran. Begitu sampai di Gresik, beliau berdakwah di Gresik sambil buka praktek dokter. Bayang teman-teman ya. Jadi kalau kayak sekarang itu buka layanan dokter gratis gitu. Pasien-pasiennya adalah rakyat Majapahit di wilayah Gresik, bahkan terkenal pejabat Majapahit pun datang ke Maulana Malik Ibrahim untuk berobat. Yang menarik adalah sambil berdakwah, Maulana Malik Ibrahim ini bisnis. Menjadi pedagang, membeli rempah-rempah dari penduduk, dijual kepada para pedagang asing yang ada di Pelabuhan Gresik. Di dalam beberapa catatan sejarah, Maulana Malik Ibrahim sukses sebagai pebisnis dan menjadi saudagar kaya di Gresik. Ulama, dokter, dan pebisnis. Ini luar biasa ini. Jadi teman-teman, bayangan saya dulu kalau ulama zaman dulu itu nggak punya bekal apa-apa, cuma pakai baju, pakai tongkat, ya, datang dari satu tempat ke tempat dakwah. Ternyata nggak begitu. Maulana Malik Ibrahim ini datang, dia berbisnis, buka praktek dokter sambil dakwah. Kesuksesannya sebagai pebisnis di Pelabuhan Gresik terkenal sampai ke Istana Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Dan Maulana Malik Ibrahim bahkan akhirnya diangkat menjadi Syah Bandar Gresik. Syah Bandar itu berarti kepala pelabuhan Gresik. Teman-teman, di abad 14, Pelabuhan Gresik dipimpin oleh seorang Syah Bandar dari Azerbaijan, ulama besar namanya Maulana Malik Ibrahim. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kalau teman-teman, nanti kita akan bahas banyak di era-era ini bahwa para ulama ini, dakwah ini, mereka biasanya memang punya bisnis. Ya, Sunan Giri punya bisnis, Sunan Ampel juga begitu. Hampir semua ulama-ulama itu punya bisnis. Jadi bisnis ini kemudian digunakan untuk mendanai dakwah. Ya, itu pelajarannya kita ambil. Mereka adalah petualang-petualang pedagang-pedagang. Nah, saya membuat materi tentang model pendidikan anak yang dilakukan oleh ulama-ulama di era Wali Songo. Salah satu kurikulumnya adalah
Begitu balik, maka dia harus bertualang, belajar ke luar negeri. Itu umurnya rata-rata, ya, anak-anaknya ulama itu dikirim ke luar negeri, umurnya itu 12 sampai 15 tahun. Ya. Itu sudah ke luar negeri. Ya. Nanti umur 20, mereka magang. Ya. Magang dakwah dan harus bisnis untuk membiayai hidupnya. Nah, pola-pola ini menarik kita kaji kalau ada kesempatan lain ya, bagaimana para ulama ini membuat kurikulum pendidikan untuk anak-anak mereka. Nah, kita kembali ke Maulana Malik Ibrahim. Jadi tahun 1301 setelah sukses berdagang, berdakwah, ya. Catatan berikutnya adalah terjadi ketika perang Paragreg. Jadi teman-teman, Majapahit itu pernah ada perang saudara. Ini sudah pergantian raja ya. Jadi Hayam Wuruk itu tidak punya anak laki-laki. Jadi ketika anaknya perempuan menikah, ya. Nah, ketika Hayam Wuruk meninggal, penggantinya karena nggak punya laki-laki, kemudian penggantinya menantunya, namanya Wikramawardhana. Ya, karena dia menantu. Menjadi Raja Majapahit berikutnya. Tetapi ada anak selirnya Hayam Wuruk yang menjadi raja kecil atau adipati, namanya Brewirabumi, ya, yang menjadi adipati di daerah Daha atau Kediri. Kemudian merasa dia lebih punya hak untuk menjadi raja, maka terjadilah perang Paragreg. Perang Paragreg ini berlangsung selama 4 tahun, tahun 1401 sampai 1405. Peperangan ini menguras banyak energi Majapahit dan salah satu korbannya adalah rakyat yang petani-petani di desa-desa ketakutan, takut jadi korban perang, mereka mengungsi dan meninggalkan sawah-sawah mereka. Ya. Apa yang terjadi pada saat mereka meninggalkan sawahnya, ya, perang berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya kekeringan dan gagal panen. Majapahit kemudian dilanda paceklik, ya, dilanda krisis pangan 1401 sampai 1405. Nah, Maulana Malik Ibrahim, beliau kan punya background pertanian. Melihat kemudian Majapahit terpuruk karena krisis pangan, dia kemudian turun gunung, ya, pindah profesi, datang ke desa-desa mempelajari kondisi masyarakat sampai kemudian dia punya ide. Apa idenya? Mengajak penduduk untuk kembali bertani dan memperkenalkan model pertanian baru dengan cara membangun irigasi. Ya, membangun irigasi. Saat itu kebetulan ada kunjungan dari Cheng Ho, panglima dari Cina. Cheng Ho ini adalah, kalau sekarang itu apa ya, diplomat. Zaman dulu itu ada diplomat. Diplomat Cina yang tugasnya berkeliling dunia, ya, menjalin kerjasama perdagangan atau militer atau kerjasama bilateral dengan negara-negara mitra. Cheng Ho melakukan 7 kali kunjungan ke kerajaan-kerajaan di Indonesia, di Nusantara. Nah, di salah satu kunjungannya ini bertepatan dengan Majapahit saat dilanda krisis pangan. Bertemulah kemudian Maulana Ibrahim dengan Cheng Ho dan meminta tolong untuk dibantu, ya, dia minta dikerahkan prajurit-prajuritnya untuk membantu Maulana Malik Ibrahim membangun irigasi. Maka dibuatlah irigasi di Gresik untuk mengairi pertanian, dan akhirnya pertanian yang tadinya setahun cuma panen sekali, sekarang panennya 2 kali. Setelah ada sistem irigasi yang diperkenalkan oleh Maulana Malik Ibrahim. Ya. Nah, akhirnya selamatlah dari krisis pangan. Kemudian oleh Raja Majapahit, Maulana Malik Ibrahim diberikan gelar bangsawan. Gelarnya adalah Wong Agung Majapahit. Diberikan hadiah
berupa tanah perdikan. Tanah perdikan itu kalau zaman dulu itu orang-orang yang berjasa dikasih tanah, ya. Karena sana kan wilayahnya kan masih banyak tanah kosong, adanya tanah perdikan, tanah bebas pajak. Ya, di daerah Gresik yang kemudian menjadi pusat pesantren yang dibangun oleh Maulana Malik Ibrahim. Dakwah terus berlanjut dan Maulana Ibrahim berdakwah ya sampai ke Istana Majapahit, dan ketika beliau wafat dimakamkan di makam Raja-Raja Majapahit. Kita bisa bayangin bagaimana tingginya kedudukan Maulana Malik Ibrahim di mata Raja Majapahit. Sampai ketika wafat dimakaminnya, orang asing ini kan bukan orang Jawa. Dimakaminnya di kompleks makam Raja-Raja Majapahit dan dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Jadi teman-teman, Sunan Gresik itu adalah nama gelar lain dari Maulana Malik Ibrahim. Ya. Ini ulama pertama berdakwahnya di abad ke-14. Kemudian di era berikutnya ya, datanglah para ulama keturunan Rasulullah. Nah, ini saya sangat semangat untuk menjelaskan ini, teman-teman. Jadi keturunan Rasulullah itu sudah sampai ke Jawa, Nusantara itu sejak abad ke-14. Ya. 14 sampai hari ini keturunannya masih ada yang kita kenal dengan panggilan habaib. Ya. Biasanya keturunan Rasulullah itu panggilan aslinya, gelarnya adalah ada dua. Kalau bukan Syarif, Sayyid. Ya, Syarif atau Sayyid. Kalau jalurnya dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, biasanya di depannya bergelar Sayyid. Kalau dari jalurnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, gelarnya Syarif. Jadi ada Sayyid, ada Syarif. Nah, salah satu nama yang sangat dikenal ya keturunan Rasulullah berdakwah di Nusantara, terutama di Jawa, namanya Husain Jamaluddin Akbar. Beliau adalah keturunan Rasulullah generasi ke-19. Jadi kalau diurut nih 19 generasi sampai ke Rasul. Ya. Nah, Husain Jamaluddin Akbar ini adalah keturunan, kalau kita tarik ke atas kita akan ketemu nama yang namanya Muhammad bin Alwi Ba'alawi. Ya, tinggalnya di Hadramaut di Yaman. Ya, kalau kita tarik ke atas lagi ada nama yang namanya Alwi bin Ubaidillah atau Alawi bin Ubaidillah, yang keturunan dari Alawi ini dikenal dengan Bani Alawiyin. Kalau teman-teman kenal saudara-saudara kita, teman-teman kita orang Arab, itu ada komunitas namanya Alawi. Jadi kalau Alawiyin itu berarti artinya keturunan Rasulullah dari jalur Alwi bin Ubaidillah, generasi ke-11. Kita tarik ke atas lagi, ada namanya Ahmad bin Isa al-Muhajir, generasi ke-9. Saya mau cerita bagaimana proses anak cucu Rasulullah ini dari Arab sampai ke Nusantara. Ya. Saya mulai dengan nama Ahmad bin Isa. Beliau adalah keturunan Rasulullah generasi ke-9, tinggalnya di Basrah, Irak. Tahun 900, bukan 1000 ya, tahun 900, abad ke-10. Tahun 928, ya, Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Madinah. Karena di Basrah, ya, dia dibenci oleh para penguasa Bani Abbasiyah yang khawatir kalau Ahmad bin Isa, keturunan Rasulullah, akan memberontak dan mendirikan kekhalifahan baru. Maka semua keturunan Rasul dimata-matai oleh para khalifah. Sampai Ahmad bin Isa memutuskan hijrah dari Basrah ke Madinah. Tinggal di Madinah nggak sampai setahun, ketika musim haji berangkat haji ke Mekah, di Mekah ketemu rombongan haji dari Hadramaut, Yaman. Dan pimpinan rombongan haji Hadramaut mengajak Ahmad bin Isa untuk hijrah ke Hadramaut, ke Yaman. Yaman itu adanya di selatannya Arab Saudi. Ya. Kenapa? Kata rombongan haji ini, di Yaman, di Hadramaut ini lagi ngetren, ya, ngetren
ajaran-ajaran yang mulai menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi berkembang ajaran Mu'tazilah. Maka Ahmad bin Isa tahun 929 hijrah ke Hadramaut, tinggal di sebuah kota namanya kota Tarim, dan mulailah berdakwah dengan mazhab Syafi'i. Beliau ini sudah bisa membuat mazhab sendiri, tapi belum memilih untuk mengajarkan mazhab Syafi'i. Ya, berkembanglah Islam mazhab Syafi'i di era ini abad ke-10 oleh Ahmad bin Isa. Waktu hijrah, dia bersama dengan rombongan, salah satunya adalah anaknya, namanya Ubaidillah. Nah, Ubaidillah. Ubaidillah punya 4 anak, salah satunya Alwi. Ya, Alwi ini kemudian punya keturunan, yang kemudian keturunannya sejak eranya Alwi bin Ubaidillah, anak-anaknya mulai hijrah. Ada yang ke India, yang kemudian menjadi diplomat India, ada yang ke Nusantara. Di situ nanti lahirlah ada gelar-gelar As-Segaf. Teman-teman kalau di Indonesia kan banyak ya. Ada As-Segaf, ada misalnya Al-Aidrus, ada Al-Attos, ada siapa lagi? Ada banyak tuh. Ada belasan ini ya, belasan bani yang dakwanya sampai ke Indonesia. Nah, saya hanya akan membahas satu garis saja karena berhubungan dengan nama-nama besar, ulama-ulama besar yang nanti berdakwah di Indonesia, yaitu namanya Husain Jamaludin Akbar. Kakeknya generasi ke-17 ini hijrah dari Yaman, Hadramaut ke India. Di India itu ada kesultanan. Teman-teman, India zaman itu Muslim ya. Jadi India terutama bagian selatan itu Islam. Ada Kesultanan Delhi. Delhi itu adalah pusat pemerintahan kerajaan Islam zaman dulu. Delhi. Nah, kakeknya Husain Jamal Akbar ini bertinggal di Nasr Abad, 400 km dari New Delhi. Tinggal di sana, kemudian punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini berkarir menjadi diplomat Kesultanan India. Ya. Lahir lagi, sampailah kemudian lahir Husain Jamaludin Akbar yang mengikuti jejak ayahnya menjadi diplomat Kesultanan India. Apa tugasnya diplomat? Kayak Cheng Ho, mewakili kesultanan, keliling ke seluruh negara-negara sahabat, menjalin perdagangan, bisnis, militer, dan lain-lain. Nah, Husain Jamaludin Akbar ini pernah ditugaskan ke Maroko. Maroko itu ada di Afrika, perbatasan antara benua Afrika dengan benua Eropa. Ya, tempat asalnya yang kemarin saya cerita petualang Ibnu Battuta. Nah, ketika Husain Jamaludin Akbar ini bertugas di Maroko, dia menikah dengan anaknya Raja Maroko, kemudian melahirkan 3 anak. Salah satunya ya adalah Ibrahim, tapi lebih dikenal dengan sebutan Maulana Al-Maghribi, karena asal dari Maghribi. Teman-teman, di Jawa itu banyak sekali nama Maghribi, ada puluhan. Ya. Karena itu bukan satu orang. Semua orang dari Maroko itu dulu namanya Maghribi, disebut sebagai Maulana Maghribi. Jadi jangan salah, karena banyak nama-nama sama ya. Nah, jadi anaknya yang namanya Maulana Maghribi ini nanti dakwanya ke Jawa Timur. Kemudian ketika kembali ke India, menikah dengan salah satu anak dari pejabat di Kesultanan Delhi, kemudian punya anak-anak. Ya, anak-anak salah satunya adalah Maulana Al-Baqir. Maulana Bakir ini dikenal dengan sebutan Syekh Subakir. Dakwahnya juga di Nusantara di Jawa. Pernah tugas di Samarkand. Samarkand itu tempat lahirnya Imam Bukhari. Ya, Samarkand di Asia Tengah. Di sana juga menikah, tinggal beberapa tahun, punya beberapa anak. Salah satunya adalah namanya Ibrahim As-Samarkandi, karena lahir dari Samarkand. Ibrahim As-Samarkandi nanti juga dakwahnya di Jawa. Ya. Nah, Husain Jamaludin Akbar ini kemudian mengajukan resign dan ingin fokus berdakwah di Asia Tenggara.
Ya, maka beliau kemudian melepaskan jabatan diplomatnya, dakwah di Asia Tenggara. Dakwah pertama dilakukan di mana? Di daerah Vietnam, ada kerajaan namanya Cham di sana, Champa. Ya. Dakwahnya sama siapa? Pertama adiknya namanya Tona Udin, yang kedua anak-anaknya, salah satunya Ibrahim As-Samarkandi yang lahir di Samarkand. Yang tadi ya. Ibrahim As-Samarkandi ini ikut ayahnya Husain Jamul Akbar dakwah di Champa dan kemudian menikah dengan anak Raja Champa namanya Dewi Sekarwulan. Ibrahim As-Samarkandi menikah dengan anak Raja Champa namanya Dewi Sekarwulan, punya 2 anak. Anak pertama namanya Ali Murtado, gitu ya. Anak kedua namanya Ali Rahmatullah. Jadi ini beberapa nama anaknya Husain Jamul Akbar atau Syekh Jumadil Kubro yang nanti dakwanya di Nusantara. Ada Muhammad Al-Bakir atau Syekh Subakir lahir di India. Ada Maulana Ishak, ya, nanti dakwanya di Belambangan di Banyuwangi. Ada nanti Yusuf Siddiq dakwahnya di Malaysia di Malaka. Ada Ali Nurul Alam juga dakwahnya di Malaka. Oh, Yusuf Siddiq dakwahnya di Champa ya, yang di Malaka Ali Nurul Alam. Ini 5 nama dari beberapa belas nama anaknya Husain Jamul Akbar. Tapi yang saya berhasil lacak kronologis silsilah dan dakwahnya adalah 5 nama ini. Nah, saya mulai dengan nama-nama ini ya. Pertama, Yusuf Siddiq yang dakwahnya di Champa, ya. Nanti punya anak namanya Hasanuddin. Hasanuddin ini, teman-teman, nanti akan dakwah di Jawa Barat. Dialah yang membuka dakwah di Jawa Barat. Dakwah pertama di Cirebon, dari Cirebon kemudian pindah ke Kerawang. Ya. Nanti kita akan bahas khusus dakwah ini karena menarik, ini di eranya Kerajaan Pajajaran. Beliau ini seorang qori, ya. Dakwahnya menarik, dia ngaji di pelabuhan, ya. Menarik perhatian para nelayan, para pedagang, akhirnya ngajilah sama Syekh Hasanuddin, karena dia qori disebut sebagai Syekh Kuro. Bikin pesantren di Kerawang namanya Pondok Kuro. Pesantren itu sekarang menjadi Masjid Agung Kerawang. Masjid Agung Kerawang adalah masjid tertua di Jawa Barat. Dibangun tahun 1418. Ya. Nanti kita akan cerita khusus karena panjang ini cerita Syekh Kuro. Saya lanjut dengan Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alam ini dakwanya di Malaysia. Dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah itu kemudian berkarir di Mesir. Ya. Ketika dia sedang ibadah umroh atau haji, ya, bertemu jodoh di Mekah. Teman-teman tahu siapa jodohnya? Jodohnya adalah orang Sunda. Namanya Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang adalah anaknya Prabu Siliwangi yang lagi haji, umroh, dan belajar ke seorang ulama Mekah namanya Syekh Bayanullah. Kakak beradik, dia belajar sama kakaknya namanya Raden Walang Sungsang. Ya. Nah, ternyata ketemu jodoh nih, menikah dia dengan Abdullah ini. Punya anak 2. Yang pertama namanya Syarif Nurullah, yang kedua Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini ketika umur 20 tahun diajak mudik oleh ibunya. Mudiknya kemana? Ke Sunda. Dakwah di Kerajaan Pajajaran, ya, pusatnya di Cirebon. Kan di Cirebon ada Pak D-nya namanya Raden Walang Sungsang. Nanti kita akan bahas khusus ya. Jadi Sunan Gunung Jati itu keturunan Rasulullah generasi keberapa? 23. Ya. Kemudian Ibrahim Samarkandi yang tadi nikah dengan anak Raja Champa, punya anak 2. Pertama Ali Murtado dan Ali Rahmatullah. Ibrahim As-Samarkandi ini, ya, dakwahnya di mana? Dakwahnya di Tuban, Jawa Timur, di era Kerajaan Majapahit. Ya, dakwah di Tuban. Ketika anak-anaknya sudah remaja, ini tadi
model pendidikannya. Umur 20-an dipanggil oleh ayahnya bantuin dakwah di Tuban. Maka Ali Murtado dan Ali Rahmatullah berdakwah di Tuban. Nah, sampai kemudian dikisahkan Ibrahim As-Samarkandi wafat, dimakamkan di Tuban, dan Ali Murtado Ali Rahmatullah melanjutkan dakwah. Ali Murtado dakwahnya di Madura. Ya, diangkat oleh Raja Majapahit sebagai imam di Madura. Namanya gelarnya Raja Pandito Wunut. Ali Rahmatullah nanti kita akan bahas khusus juga dakwah di Surabaya. Dan dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Ampel itu adalah generasi ke berapa ini? Berarti generasi ke-21. Ya, dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali Murtado nanti akan punya anak-anak, punya keturunan yang kemudian dakwah juga di Jawa, namanya Sunan Ngudung. Sunan Ngudung ini menjadi pelatih militer di Kerajaan Majapahit. Dan yang kedua Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq yang berdakwah di daerah Kudus. Ya, Masjid Menara Kudus itu yang bangun adalah Sunan Kudus di era Kerajaan Majapahit. Dan awal-awal Kesultanan Demak. Ali Rahmatullah ke Sunan Ampel, dia punya anak-anak, ada banyak anaknya. Salah satu yang terkenal adalah Sunan Bonang. Dakwahnya di Tuban. Yang kedua Sunan Derajat. Ya. Kemudian nama berikutnya yang terkenal adalah Sunan Giri, anaknya Maulana Ishak. Sunan Giri ini dakwahnya di Giri, sebuah bukit namanya Bukit Giri, perbukitan Giri, masuk wilayah Gresik. Sunan Giri ini nanti akan melahirkan keturunan, salah satunya adalah Sunan Muria, Sunan Prapen, itu keturunannya Sunan Giri. Nah, teman-teman, mari kita lihat silsilah ini, ya. Kita bisa mengetahui bahwa dakwah di Pulau Jawa khususnya ternyata banyak dilakukan oleh keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam generasi ke-19, mulai generasi ke-19 sampai generasi-generasi berikutnya. Ya, yang di Jawa ini banyak dari jalur Husain Jamaluddin Akbar, gelarnya adalah Azmat Khan. Ya, karena orang India tinggal di India dapat gelar bangsawan Khan. Gelar bangsawan Khan ini sekarang masih ada ya. Teman-teman pasti kenal ada Shah Rukh Khan, kan dia Muslim. Khan itu memang gelar bangsawan India, bangsawan Muslim India zaman dulu, namanya Khan. Nah, Husain Jamaluddin Akbar ini dapat gelar Khan, tapi karena dia juga keturunan Rasul, diberikan gelar Azmat. Azmat itu artinya agung, azim, azimah. Ya, jadi nama lengkapnya Sayyid Husain Jamaluddin Akbar Azmat Khan, yang lidah orang Indonesia ini kemudian menyebut Azmat Khan. Sampai sekarang generasi masih ada. Saya satu grup dengan salah seorang keturunan dari Bani Azmat Khan ini ada. Nah, teman-teman, ini silsilah. Selain dari jalur Khan, masih ada jalur yang lain ya. Ada tadi As-Sega, ada Al-Attos. Teman-teman mungkin pernah dengar Syekh Habib Smith. Ya. Aslinya bukan Smith. Saya lupa, ini bahasa Arab. Masya Allah, saya lupa ininya. Asmith kalau nggak salah ya. Yang kemudian lebih lidah orang Jawa, orang Indonesia akhirnya lebih enak Smith. Jadi itu banyak sekali keturunan Rasulullah di luar jalur Khan ini yang dakwanya di Nusantara, dari Aceh, Palembang, kemudian Siak, Riau, ya, kemudian Jambi, masuk Kalimantan, bahkan Kesultanan Pontianak. Nanti kita bahas di pertemuan terakhir. Kesultanan Pontianak itu yang mendirikan adalah keturunan Rasulullah. Namanya Abdurrahman, mendirikan Kesultanan Pontianak Darussalam. Ya. Paling banyak di Jawa. Hari ini aja keturunan Rasulullah itu yang kita kenal sebagai habaib di Jakarta, Jabotabek, jumlahnya 14.000 orang.
14.500 orang. Jadi banyak sekali sebenarnya kepada Rasulullah. Ya, Sumaiti. Jazakallah khair Ustaz. Sumaiti itu gelar untuk Smith ya. Nah, teman-teman semua, nanti kalau ada pertanyaan silakan di chat aja ya. Nanti kita bahas. Insyaallah sedikit lagi kita akan menyelesaikan sesi hari ini. Kayaknya sejarah Islam di Jawa ini masih panjang, ini nggak kelar satu pertemuan. Saya akan menambahkan sedikit ya nama-nama yang tadi saya sebutkan ya. Pertama Sunan Ampel. Tadi kita sudah membahas ya sedikit. Kita akan bahas lebih detail bagaimana dakwahnya Sunan Ampel di Jawa. Nah, secara nasab tadi kita sudah bahas. Ayahnya adalah Ibrahim As-Samarkandi, generasi ke-20. Jadi Sunan Ampel generasi ke-21. Kakeknya namanya Husain Jamil Akbar atau Syekh Jumadil Kubro, diplomat Kesultanan India yang dakwah di Asia Tenggara. Ditarik ke atas lagi nanti ketemu jalur dari Alawiyin, ya, Alwi bin Ubaidillah. Ketemu ke atas lagi ada namanya Muhammad bin Isa al-Muhajir di generasi ke-9. Ketemu ke atas lagi ada namanya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Jadi nasabnya itu jelas. Kemarin kalau nggak salah di minggu lalu ada yang nanya, benar nggak nih banyak wali songo ini keturunan Cina? Gitu ya. Teman-teman, orang-orang Cina ini memang sangat punya budaya tulis yang cukup bagus. Jadi setiap mereka itu datang ke satu daerah, mereka bikin catatan-catatan. Ya. Nah, termasuk catatan tentang ulama-ulama ini itu ada di para petualang-petualang Cina. Bahkan sejak abad ke-8 tadi kita di Sriwijaya kemarin bahas, di Kalingga juga bahas, ada catatannya. Ya. Kalau yang datang adalah utusan resmi kerajaan, catatannya akan disimpan di Istana Kaisar. Jadi semua dokumen-dokumen. Nah, banyak sumber-sumber sejarah di Nusantara ini yang sumbernya dari catatan di Kekaisaran Cina. Kenapa? Zaman itu kita ini belum mengenal budaya tulis. Pakainya prasasti di batu, susah nulisnya. Sementara di Cina sudah berkembang teknologi menulis, ya, karena kertas kan ditemukan di Cina ya. Nah, salah satu tulisannya adalah tentang para ulama ini. Maka ketika menuliskan tentang nama-nama ulama, dituliskannya dengan huruf Cina, dengan dialek Cina. Maka kalau kita baca misalnya, nama-nama Sunan kok ada nama-nama Cina. Itu karena ditulis oleh orang Cina, pasti dengan bahasa Cina. Sama seperti kita nih. Tadi kita mengenal ayahnya Sunan Ampel, namanya Ibrahim As-Samarkandi. Oleh orang Jawa, susah nyebut As-Samarkandi. Akhirnya, orang Jawa menyebutnya Ibrahim Asmoro-Kondi. Asmoro-Kondi kepanjangan, nyebutnya Asmoro. Makanya nama ayahnya Sunan Ampel disebut sebagai Ibrahim Asmoro. Bukan berarti namanya Asmoro, tapi susah lidah orang Jawa nyebutnya. Sama seperti catatan Cina. Nama-nama Cina yang dituliskan tentang tokoh-tokoh di Nusantara ini bukan berarti dia orang Cina. Tapi begitulah dialek Cina, alfabet Cina menuliskannya. Pasti nggak sama persis. Gitu ya. Sebagai contoh misalnya, Kerajaan Sriwijaya di catatan Cina itu namanya bukan Sriwijaya. Ya. Tapi nama Cina, bukan berarti itu kerajaan Cina. Tapi begitulah huruf-huruf alfabet Cina. Nah, kembali ke Sunan Ampel. Ya. Jadi itu secara nasab. Jadi jalur ayahnya, beliau adalah keturunan Rasulullah. Dari jalur ibu, nah ini jalur ibu. Jalur ibu, ibunya adalah Dewi Sekarwulan. Ini namanya kan nama Jawa ya. Karena zaman itu, dulu di zamannya Sriwijaya ini, kekuasaan Sriwijaya itu sampai ke Malaysia, sampai ke Vietnam. Jadi nama itu mirip-mirip lah. Dari jalur ibu, ibunya adalah orang Campa.
Orang Champa ini sekarang wilayahnya ada di Vietnam, Kamboja, sekitar situ. Ya memang kalau orang Vietnam ada DNA Cina juga, ya, satu daratan kan. Jadi secara struktur mukanya mirip-mirip orang Cina, tapi bukan Cina dari Cina asli, tapi dia adalah orang Champa. Nah, itu secara nasab. Nah, bagaimana proses kedatangan Sunan Ampel di Jawa? Jadi Sunan Ampel ini berdakwah kira-kira umur 20-an. Tidak ada catatan resmi yang bisa kita lacak, tapi perkiraannya umur 20-an. Pada saat itu ayahnya Ibrahim As-Samarqandi sudah jauh di Tuban. Jadi dia dipanggil oleh ayahnya. Berangkat dari Champa bertiga. Pertama dengan kakaknya, namanya Ali Murtado. Yang kedua dengan sepupunya, anaknya Raja Champa. Ya. Cucunya Raja Champa, sepupunya. Namanya satu Ali Murtado, kedua Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sebenarnya cucunya Raja Champa. Mereka bertiga datang. Ada dua versi. Versi pertama adalah datang di era tahun 1420-an. Ya, versi berikutnya era 1440-an. Saya lebih mengambil era 1420-an. Datang, nggak lama dakwah di Tuban, ayahnya meninggal, ya, dan kemudian Ali Rahmatullah Sunan Ampel melanjutkan dakwah di Surabaya. Bagaimana prosesnya? Nah, ini yang menarik, teman-teman. Di zaman itu, Raja Majapahit namanya Kertawijaya. Kertawijaya ini punya istri, permaisurinya adalah anak Raja Champa, bibinya Sunan Ampel. Jadi permaisuri Majapahit saat itu adalah bibinya Sunan Ampel. Kertawijaya saat itu sedang resah. Majapahit sejak era Perang Paregreg mengalami banyak kemunduran. Ya. Banyak terbunuh para empu, para cendekiawan, para pejabat-pejabat, ahli militer. Krisis pangan sudah selesai diatasi di era Maulana Malik Ibrahim. Tapi saat itu masih terjadi krisis politik dan krisis moral. Karena banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan ya sejak perang Paregreg itu, dan kemudian juga terjadi kemerosotan moral. Pejabatnya sudah mulai korupsi, ya, mabok-mabokan. Raja Kertawijaya berpikir dia pengen nyari siapa orang yang bisa membantu dia mengatasi kemerosotan moral dari pejabat dan rakyat Majapahit. Nah, permaisurinya bilang ke raja, saya punya keponakan. Dia seorang pandito Islam. Pandito itu ahli agama. Namanya Ali Rahmatullah. Kalau mau, saya panggil ke sini, siapa tuh bisa bantu Kakanda Prabu. Maka kemudian dipanggillah Ali Rahmatullah dan kakaknya dari Tuban datang menghadap Raja Majapahit. Dan setelah ngobrol-ngobrol nyambung nih, oleh Raja Majapahit diminta untuk membuat pusat pendidikan karakter, pusat pendidikan moral Majapahit. Ya. Maka Ali Rahmatullah kemudian diberikan lokasi di Surabaya. Dipanggillah Adipati Surabaya, namanya Arya Lembusora. Ini nama yang berbeda dengan Arya Wiraraja di atas ya. Dua nama yang sama. Ini Arya Wiraraja yang lain karena beda generasi. Adipati Surabaya itu seorang Muslim, namanya Arya Lembusora. Maka kemudian kata Raja Majapahit, tolong bantu ini keponakan saya bikin pesantren di Surabaya, karena kamu orang Islam, kamu tahu kebutuhannya apa. Sejak saat itulah tahun 1420-an dibangunlah pesantren dan masjid pertama di wilayah Ampel Denta. Namanya
Masjid Ampel Denta, pesantrennya disebut Pesantren Ampel Denta. Maka beliau bergelar Sunan Ampel. Itulah sejarahnya. Jadi Sunan Ampel ini bahkan mendirikan pesantren atas rekomendasi Raja Majapahit. Zaman itu Islam di Majapahit sudah biasa. Jadi Majapahit itu adalah kerajaan majemuk, kerajaan multi agama. Ada agama Siwa, ya, Hindu, Islam, dan agama penduduk asli yang namanya agama Kapitayan. Minggu lalu kita sudah bahas agama Kapitayan, ya. Jadi agama Hindu Siwa ini penganutnya rata-rata orang istana, tapi rakyatnya itu menganut agama Kapitayan. Ya, tentang agama Kapitayan kita sudah sempat bahas. Agama nenek moyang orang Jawa yang kalau kita lacak dari konsep tauhidnya adalah tauhid mirip dengan Islam. Ibadahnya mirip dengan sholat, bahkan mereka punya puasa seminggu 2 kali. Maka minggu lalu saya bilang, dugaan saya, ya, dulu sudah ada ajaran tauhid sampai ke Nusantara. Ya, bisa jadi ada nabi juga di Nusantara, wallahu a'lam. Tapi minimal ajaran tauhidnya sampai ke Nusantara, karena agama orang Nusantara di Jawa namanya Kapitayan, di Sunda namanya Sunda Wiwitan, tauhidnya itu mirip dengan Islam. Hanya kemudian karena mungkin berlangsung berabad-abad, mulai banyak penyimpangan seperti penyimpangan yang dilakukan oleh Quraisy, ya, agama tauhidnya zaman Nabi Ibrahim, penyimpangan, kemudian mereka mengatakan untuk menyembah Allah kita perlu perantara yang namanya patung. Orang Kapitayan, orang Jawa, Sunda juga begitu. Untuk menyembah Allah perlu perantara, ya. Nah, itulah penyimpangannya. Tapi agamanya, konsep ketauhidannya masih ada. Jadi kakaknya Sunan Ampel ditugaskan di Madura dengan gelar Raja Panditauno. Maka mulailah dakwah Sunan Ampel, dan Sunan Ampel menikah. Salah satu istrinya adalah anak dari Adipati Tuban. Adipati Tuban juga Muslim. Jadi itu sudah banyak pejabat-pejabat Muslim, ya, di Majapahit. Adipati Tuban namanya Arya Teja, punya anak, salah satunya Nyi Ageng Manila. Nyi Ageng Manila ini kemudian dijodohkan dengan Sunan Ampel. Ya, siapa makcomblangnya? Makcomblangnya adalah Adipati Surabaya, namanya Arya Lembusora. Arya Lembusora ini adalah kakeknya Nyi Ageng Manila. Jadi Adipati Tuban itu anak dari Adipati Surabaya. Gitu ya ceritanya nih. Jadi Arya Lembusora itu udah sepuh, tapi masih jadi adipati. Nah, kemudian menikah, punya anak. Anaknya banyak. Catatan saya itu ada 7 anaknya. Salah satunya adalah yang terkenal Maulana Mahmud Ibrahim, yang kemudian berdakwah di Tuban, di tempat ibunya, bergelar Sunan Bonang. Ada Sunan Derajat, ada Sunan Lamongan. Anak-anak perempuannya menikah dengan tokoh-tokoh besar zaman itu, yang murid-muridnya Sunan Ampel juga. Salah satu anaknya menikah dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini muridnya Sunan Ampel. Anaknya yang lain menikah dengan Raden Fatah, Raja Sultan Demak pertama. Ya. Nah, Sunan Ampel ini dakwahnya karena banyak pejabat-pejabat Majapahit, anak-anak pejabat yang dikirim oleh orang tua mereka atau bahkan oleh Raja Majapahit untuk belajar ke Sunan Ampel, maka kemudian terjadilah Islamisasi besar-besaran zaman itu. Banyak menganut ajaran Islam, sehingga di era berikutnya adipati-adipati Majapahit hampir semuanya Muslim, terutama Adipati Majapahit yang lokasinya di daerah Pantura. Ya, adipati itu kalau sekarang kayak bupati lah, ya. Bupati-bupati Majapahit zaman itu sudah banyak Muslim karena murid-murid Sunan Ampel. Ya. Sehingga pada saat Majapahit kemudian makin mundur, berdiri Kerajaan Demak,
satu persatu para adipati ini memilih bergabung dengan Demak. Ya, sampai puncaknya ketika Majapahit runtuh, kekuasaan Demak ya beralih kekuasaan Majapahit beralih ke Demak karena Raden Fatah, pendiri Demak, adalah anak dari Raja Majapahit yang namanya Kertawijaya. Nanti kita akan bahas secara khusus ya pernikahan. Jadi begitulah kemudian dakwah di era Sunan Ampel. Teman-teman kalau kita lihat dakwahnya Sunan Ampel ini, beliau ahli tata negara ya. Sunan Ampel ini ahli tata negara. Dakwahnya sangat berhasil, terutama lewat jalur pemerintahan. Nah, beliau wafat Sunan Ampel tahun 1479. Ya. Yang kemudian jabatan Ketua Wali Songo yang semula dipegang oleh Sunan Ampel, kemudian dilanjutkan oleh Sunan Gunung Jati tahun 1479. Sunan Gunung Jati pun pernah sebentar belajar mondok di Sunan Ampel ya pada saat baru kembali dari Mesir. Baik Bapak Ibu semuanya, karena sudah 6:30 ya, saya cukupkan dulu sampai di sini pertemuan hari ini. Insya Allah nanti ulama-ulama lain kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Kalau ada yang Bapak Ibu yang mau sharing, mungkin ada informasi catatan sejarah yang saya belum tahu, ya, atau mungkin mau bertanya, tafadhal masykurun. Saya kembalikan waktu kepada Ustadz Fauzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Fatah. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dari materi yang sudah disampaikan Ustadz Fatah ya terkait dengan perjuangan para ulama di tanah Jawa. Walaupun ini baru sesi pertama ya karena cukup panjang memang pembahasannya. Dipersilakan bisa meresen ataupun via chat ya. Karena menurut saya ini menarik ya. Jadi seolah-olah itu ya kayak ini cerita apa sih? Kayak kisah mungkin di antara Bapak Ibu ada yang dulu suka dikisahkan sama orang tuanya ya pada saat sebelum tidur. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Jahidi. Pak Ustadz mau tanya apakah ada kaitannya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dengan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah? Nah gimana Ustadz Fatani penjelasannya? Ya, Bani Umayyah sama Bani Abbasiyah apa ada kaitannya dengan kerajaan Islam? Di era Bani Umayyah, hubungan antara Bani Umayyah, para khalifah Bani Umayyah dengan Nusantara adalah hubungan pengiriman delegasi dakwah. Di era Bani Umayyah itu ada 18 kali pengiriman delegasi dakwah ke Asia Tenggara dan Timur. Jadi bukan cuma Nusantara. Ke Nusantara, ke Campa, ke Cina, ya. Itu ada ke India 18 delegasi selama periode Bani Umayyah. Di periode Bani Abbasiyah itu 17 kali pengiriman delegasi. Ya. Tapi tidak sampai ada hubungan dengan kerajaan-kerajaan. Kerajaan Islam pertama berdiri itu di Aceh, namanya Kerajaan Perlak. Ya, Kerajaan Perlak berdiri tahun 840 Masehi, abad ke-9. Ya. Kerajaan ini berdiri cukup lama sampai kemudian masanya diganti dengan Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri tahun 1267. Jadi abad ke-13, lahirnya abad ke-9, 400 tahun. Nah, kelahiran Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Perlak ini, saya belum menemukan catatan bahwa itu ada hubungan dengan pemerintahan kekhalifahan Islam. Catatan yang saya temukan adalah pada pengiriman ulama lagi-lagi. Ya. Hubungan kerajaan itu baru saya temukan ketika era kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi setelah Perlak dilanjutkan dengan Kerajaan Samudra Pasai dilanjutkan dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Aceh Darussalam itu kemarin kita sudah bahas ya, punya akademi militer. Kalau sekarang akabri gitu ya, punya akademi militer namanya
Akademi Militer Baitul Maqdis. Nah, pelatih-pelatih militernya itu dikirim dari kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi hubungannya saya temukan baru di era Turki Utsmani, kalau hubungan formal antar kerajaan ya, di mana Turki Utsmani ini mengirimkan perwira-perwira militernya sebagai pelatih militer Kesultanan Aceh Darussalam. Kira-kira begitu, Ustaz Fauzi. Allah tahu siapa yang menjawab pertanyaan? Ya, pertanyaan berikutnya dari Bu Leni. Gajah Mada itu seorang muslim bukan, Ustaz? Saya belum menemukan bukti catatan yang bisa dipercaya cukup valid ya tentang Gajah Mada muslim. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan Gajah Mada itu asalnya Gaj dan Ahmada gitu, tapi saya tidak menemukan buktinya. Di era Gajah Mada itu ya yang muslim baru perwira-perwira di bawahnya. Tadi ada misalnya ada Arya Pinati. Arya Pinati itu anak buahnya Gajah Mada. Ikut dalam ekspedisi militer waktu menguasai Bali. Ketika Bali menjadi bagian dari Majapahit, Arya Pinati tinggalnya di Bali. Dan menjadi cikal bakal kemudian berkembangnya masyarakat muslim di Bali, Arya Pinati. Nanti kita akan bahas karena Arya Pinati ini nanti anaknya perempuan, dia yang menjadi ibu asuh, ibu angkat dari Sunan Giri yang ditemukan di laut karena dibuang oleh kakeknya. Nah, nanti kita bahas di Sunan Giri ya. Nah, dialah yang kemudian merawat Sunan Giri. Tapi Gajah Mada saya tidak menemukan catatan yang cukup valid bahwa dia seorang muslim. Ya, syukuran, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ismet. Kenapa 9 ya Wali Songo? Padahal dari sejarahnya ada banyak gitu, bukan hanya 9. Gimana nih Ustaz penjelasannya? Ada dua versi penjelasan. Versi pertama adalah aslinya bukan Wali Songo, tapi Wali Sono. Karena ada buku namanya Serat Wali Sono. Serat Wali Sono ini berisi tentang catatan dakwah Islam di era Wali Songo. Ya, namanya serat-serat itu kayak surat gitu ya. Serat Wali Sono. Versi kedua adalah Wali Songo ini adalah Dewan Ulama kayak sekarang MUI. Ulamanya banyak, ratusan zaman itu. Tetapi ada MUI-nya yang terdiri dari 9 orang. 9 orang ulama besar yang mewakili masing-masing daerah. Maka 9 ulama ini disebut dengan Wali Songo. Anggota Wali Songo itu berubah-ubah. Satu meninggal diganti dengan ulama yang lain. Jumlahnya tetap 9. Seperti misalnya ketika Sunan Ampel, ketua Wali Songo pertama itu wafat. Maka kemudian posisinya digantikan oleh Sunan Gunung Jati dan anggota Wali Songonya bertambah lagi. Jadi ini sebagian sejarah menyebutnya sebagai Dewan Wali Songo. Mereka lah 9 orang ini yang menjadi pengelola dakwah di Pulau Jawa saat itu. Termasuk keputusan mendirikan Kesultanan Demak adalah keputusan Dewan Wali Songo. Dan yang menunjuk Raden Fatah sebagai Sultan juga Wali Songo. Ya, meskipun alasan penunjukannya karena Raden Fatah masih punya trah Majapahit karena dia adalah anaknya Raja Kertawijaya, ya, atau yang terkenal dengan Raja Brawijaya. Jadi supaya ada trah karena silsilah ini penting untuk orang Jawa, maka yang diangkat adalah Raden Fatah. Tapi keputusan pendiriannya itu Wali Songo. Nah, ketika era Wali Songo menghadapi kedatangan Portugis di Malaka, keputusan untuk menyerang Malaka, menyerang Portugis itu Wali Songo juga. Ya, Wali Songo ini kemudian menjadi ketika eranya Demak menjadi Dewan Penasehat Kerajaan Sultan Demak. Ya, maka banyak keputusan-keputusan itu dibuat di Kesultanan Demak atas rekomendasi Wali Songo.
Sunan Gunung Jati sebagai ketua Dewan Wali Songo di masanya juga yang menentukan, misalnya ketika peristiwa penyerangan pasukan gabungan, pasukan koalisi Demak, Cirebon, dan Banten menyerang Portugis di Malaka, itu ya keputusannya oleh Raja Demak diserahkan kepada Ketua Dewan Wali Songo, Sunan Gunung Jati, untuk memobilisasi pasukan. Jadi Sunan Gunung Jati itu memobilisasi pasukan gabungan, pasukan koalisi. Tapi panglima perangnya ditunjuk adalah Adipati Unus. Adipati Unus ini ya menantunya Raden Fatah. Nama aslinya Fathi Yunus. Termasuk yang mengangkat menentukan panglima perang Fathahillah ketika penyerangan Portugis di Jakarta, itu yang menunjuk juga Dewan Wali Songo atau Sunan Gunung Jati. Nah, kira-kira begitu struktur pengambilan keputusannya. Ya, syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Lutfi. Kalau Syekh Siti Jenar asal muasalnya apakah ada hubungan darah dengan para wali songo lainnya, Ustadz? Ya, Syekh Siti Jenar ini masih ada hubungan darah sebenarnya. Beliau juga asal dari Campa, ya. Kalau ditarik silsilahnya masih ketemu dengan Jalur Rasulullah, ya. Nah, Syekh Siti Jenar ini kenapa kontroversial? Karena beliau mengajarkan ajaran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau versinya Ustadz Salim Fillah, ya, Syekh Siti Jenar ini adalah seorang penganut Syiah, ya, penganut Syiah yang mengajarkan ajaran Syiah di Jawa. Ya, versi lainnya bukan Syiah, tapi memang sedikit menyimpang, yang filsafatnya itu enggak umum di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Indikasi Syiah itu kalau menurut Ustaz Salim adalah pertama penggunaan nama. Nama beliau, nama lainnya orang Jawa menyebutnya Syekh Lemah Abang. Lemah itu artinya tanah, abang itu artinya merah. Tanah merah itu tanah yang biasa dipakai kemana-mana dibawa oleh para penganut Syiah. Nah, Syekh Siti Jenar ini punya murid. Salah satu murid terkenal adalah Ki Ageng Tingkir, bapaknya Jaka Tingkir. Sampai kemudian ketika di dalam sidang Wali Songo ditetapkan bahwa akidahnya Syekh Siti Jenar menyimpang, kemudian diminta untuk menghentikan dakwahnya. Sampai kemudian berlarut-larut, akhirnya Wali Songo memutuskan Sunan Kudus untuk ya menghentikan dakwahnya Syekh Siti Jenar. Bahkan kalau kita lihat, Dewan Wali Songo memutuskan Syekh Siti Jenar sesat dan dihukum mati. Eksekusinya dilakukan oleh Sunan Kudus. Dia dan satu muridnya namanya Ki Ageng Tingkir, ayahnya Jaka Tingkir. Nah, tapi ini ayah Jaka Tingkir, supaya anaknya ini nggak ikut, akhirnya diasuh, dijadikan muridnya Sunan Kalijaga. Maka Jaka Tingkir kemudian jadi muridnya Sunan Kalijogo. Kira-kira begitu hubungannya. Allah alam bisawab, versi mana yang lebih lebih benar, tapi memang ada dua pendapat seperti itu. Oke, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Farida. Izin bertanya, apakah sesi selanjutnya akan ada membahas dakwah para sunan tersebut? Menarik mendengar kisah pertemuan Sunan Gunung Jati dengan Nyi Mas Rara Santang. Ternyata sejak zaman dahulu perempuan sudah menuntut ilmu sampai ke Mekah. Gimana nih Ustaz Fatah? Ya, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan beberapa ulama di era Wali Songo. Ya, kita akan bahas selain Sunan Ampel, nanti kita akan bahas Sunan Giri, muridnya Sunan Ampel. Saya pilih Sunan Giri karena kisahnya cukup unik, menarik, data sejarahnya cukup lengkap, dan prestasi dakwahnya luar biasa. Kedua, nanti kita juga akan bahas Sunan Gunung Jati secara khusus, karena ini jalurnya jalur Jawa Barat nih. Nanti minggu depan insya Allah kita akan bahas bagaimana Islam masuk ke Kerajaan Pajajaran. Ini buat spoilernya ya. Jadi
menariknya adalah Pajajaran itu. Jadi Pajajaran itu bukan nama kerajaan ya teman-teman. Nama kerajaannya Sunda Galuh. Ibu kotanya di Bogor. Dulu namanya Pakuan Pajajaran. Itu nama ibu kota Sunda Galuh. Tapi zaman itu nama Pajajaran lebih dikenal dibandingkan nama kerajaannya. Aslinya kerajaannya Sunda Galuh. Nah, raja terbesar Sunda Galuh namanya Prabu Siliwangi. Kenapa terkenal? Karena dia menyatukan dua kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh yang waktu itu dipecah di zaman akhir era Kerajaan Tarumanegara. Disatukan lagi oleh Prabu Siliwangi, maka namanya sangat terkenal. Yang menariknya adalah Prabu Siliwangi ini punya 3 anak dari permaisuri. Permaisurinya Prabu Siliwangi ini muslimah. Namanya Nyimas Subanglarang, muridnya Syekh Kuro yang tadi saya jelaskan di awal. Muridnya Syekh Kuro. Ya. Punya anak 3. 3-3 jadi ulama. Raden Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang yang jadi ibunya Sunan Gunung Jati, dan terakhir Raden Kian Santang yang ada sinetronnya. Dakwahnya di Ciamis. Ya, Jawa Barat bagian dalam. Sayangnya sinetron-sinetron tentang ulama itu sangat banyak distorsinya. Ya. Kisahnya itu jadi melenceng kemana-mana. Termasuk film-film Wali Songo juga banyak salahnya ya. Nanti kita akan bahas salahnya di mana. Insya Allah semoga kita diberikan panjang umur bisa bahas pertemuan berikutnya. Oke, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Evi Akbarwati. Izin bertanya, kenapa keturunan Sunan saat ini tidak semua bergerak melanjutkan dakwah para Wali Songo? Jangan keturunan Sunan, keturunan Nabi juga nggak semuanya dakwah. Ya kan? Nabi Nuh keturunannya ada juga bahkan yang menentang. Jadi itulah mahalnya hidayah. Hidayah ini Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Ya, tidak semua anaknya ulama jadi ulama, tidak semua anaknya orang kafir jadi kafir gitu. Bahkan ada ulama-ulama yang orang tuanya juga bukan seorang Muslim. Kemarin kita sudah bahas ya, ketika kita bahas dakwah di Sumatera Barat di era Kerajaan Pagaruyung, ada ulama namanya dia orang tuanya Buddha, namanya Pono, ketemu dengan Syekh Madinah, ya, bukan belajar sebenarnya, tapi karena orang miskin, dia jadi pembantu, tugasnya masak di rumahnya Syekh Madinah di Pariaman. Kemudian akhirnya sering dengerin pengajiannya, akhirnya masuk Islam. Masuk Islam, kemudian jadi ulama. Aslinya orang Buddha. Ya, jadi ulama besar yang sangat dihormati di Sumatera Barat. Ya, namanya Burhanuddin Ulakan. Burhanuddin dalam nama mu'alafnya, Ulakan itu nama daerah Ulakan di Sumatera Barat. Nama aslinya Pono, tapi karena dapat hidayah, jadi belajar, jadi santri, jadi ulama besar dengan gelar Burhanuddin Ulakan. Silsilahnya nggak ada silsilah dari keturunan Sunan apalagi. Bahkan ayahnya, orang tuanya orang miskin yang beragama Buddha. Ya, semoga Allah jadikan anak-anak kita ini anak-anak yang meneruskan perjuangan para ulama-ulama di masa berikutnya. Nanti setelah selesai kajian ini kita akan melihat betapa luar biasa. Semoga ada waktu kita bahas bagaimana para ulama ini mendidik anak-anaknya. Ya, jadi sisi parenting nanti ini Ustadz Fauzi, pendidikan di era Wali Songo, dan apa yang bisa kita pelajari dalam pendidikan anak-anak dari kisah-kisah ini. Allah alam bisawab. Ya, syukuran Ustaz. Insyaallah nih, ini juga ada pertanyaan dari Pak Fauzi Cibinong, penasaran dengan pola pendidikan para ulama dan sunan pada masa lalu. Apakah ke depan akan ada sesi khusus untuk membahas hal tersebut? Memang sebelumnya saya udah komunikasi sama Ustadz Fattah ya. Cuman buat awalan kita terkait dengan sejarah-sejarah ya, sejarah-sejarah perjuangan ulama di Nusantara ya. Insya Allah Bapak Ibu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, oh sudah tidak ada. Maka ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa resen ataupun via chat.
untuk kajian rekaman kajian nanti akan kami upload di channel YouTube komunitas generasi Iza ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak di sana terkait dengan kajian-kajian sebelumnya ya. Dan khusus buat buku nanti bisa pesan langsung ya. Ini di yang di-share sama Ustadz Fatah ya. Dan di grup juga saya sampaikan juga untuk pemesanan buku. Jadi yang disampaikan sama Ustadz Fatah ini merupakan penjelasan dari karya tulisnya beliau ya, dengan judul Menebar Cahaya di Negeri Sekeping Surga. Walaupun mungkin penjelasannya lebih banyak daripada ininya Ustadz ya, gitu ya. Daripada bukunya itu lebih banyak penjelasan rincinya ya. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Oke, termasuk itu ya nanti bagaimana cara para ulama-ulama kita mendidik. Karena memang ada hal yang menarik ya, di satu sisi backgroundnya Ustadz Fatah itu di psikologi, dan di sisi lain pernah diskusi sama Ustadz Fatah itu, kalau kita ngelihat perjalanan sejarah Rasul, para sahabat, atau sampai dengan para ulama-ulama dulu itu, pernah disampaikan sama Ustadz Fatah itu untuk anak-anak sekarang dengan generasi milenial X, Y, Z, atau ada sekarang generasi strawberry itu, tingkat kedewasaannya saya lupa, mundur 10 atau 15 tahun ya. Itu nanti kita coba adakan sesi khusus lah setelah tema para ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara itu selesai. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Atau ada yang disampaikan Ustadz Fatah, silakan. Ya, insya Allah nanti untuk sesi ini ya, pendidikan anak kita bisa bahas dari sejarah ini. Yang disampaikan dari Fauzi betul. Jadi zaman dulu itu rata-rata anak-anak para ulama itu sudah sangat dewasa, punya amanat dakwah itu di usia 20. Bahkan ada yang masih belasan. Ya, nanti beberapa sejarahnya kita bisa bahas ya. Dan mereka sudah belajar merantau di usia 12-an tahun. Syekh Quro begitu, Syekh Nurjati begitu, Sunan Bonang begitu, belasan tahun. Jadi kira-kira lulus SD itu merantau mereka. Merantaunya nggak tanggung-tanggung ke Mekah, ke Mesir gitu ya. Minimal ke ulama lain yang di luar pulau. Orang Jawa misalnya ke Aceh, dari Aceh ke Jawa gitu. Itu usianya usia belasan. Usia SMP lah. Nah, dewasa sangat cepat dan mereka luar biasa kemampuannya. Tapi hari ini pendidikan kita, studi-studi psikologi terakhir itu memang menunjukkan bahwa makin ke sini itu usia dewasa makin telat. Baliknya makin cepat, tapi akilnya makin lambat. Bahasa gampang saya begitu. Balik anak-anak sekarang umur 10 tahun sudah balik. Tapi akilnya dewasa secara mental itu baru masuk di usia 25-24. Setelah lulus kuliah. Jadi ada jeda waktu sangat panjang itu yang membuat istilah sekarang kenakalan remaja itu jadi makin parah karena sudah balik tapi pikirannya masih anak-anak. Nah, nanti semoga kita bisa dapat pelajaran bagaimana kita bisa mengupayakan supaya anak-anak ini jangan terlalu lama ini masa-masa masa-masa galaunya. Allahumma sholli. Ya, soal buku Bapak Ibu semua, buku ini ada di Gramedia, kalau nanti sempat jalan Gramedia bisa dilihat di Gramedia. Atau kalau lebih enak mager bisa order ke nomor ini nomor tim saya. Nanti bisa dikirimkan, pengirimannya dari Jakarta. Nah, mungkin beberapa sudah ada yang membaca atau punya bukunya ya. Ini bukunya diterbitkan oleh Republika. Bisa juga di online shopnya Republika. Republika punya online shop. Atau yang mau jadi reseller bisa daftar ke penerbit Republika. Ada juga resellernya. Betul. Jadi kisah-kisahnya memang ini buku sejarah tapi dibuat dalam bentuk kisah. Jadi nggak kayak baca sejarah, kayak baca novel lah, gitu ya. Kenapa? Ada dua alasan nih, Ustaz Fauzi. Pertama, saya bukan orang sejarah, saya itu background psikologi. Jadi kalau saya nulis buku sejarah nanti banyak dikritik karena secara metodologi saya nggak menguasai metodologi sejarah. Jadi saya bikin dalam bentuk cerita, bentuk kisah. Tapi di kisah-kisah itu saya kasih referensi. Jadi misalnya ketika Sunan Ampel datang ke Jawa, itu sumbernya
dari buku mana? Saya tuliskan di catatan kaki, footnote. Jadi ini kayak antologi cerpen yang punya daftar pustaka, kira-kira gitu. Nggak tahu tuh bukunya namanya apa. Ya, semoga bermanfaat buat kita meningkatkan kecintaan kita kepada ulama, ya, kecintaan kita kepada Islam, bahwa Islam itu luar biasa disebarkan oleh bahkan para anak cucu Rasulullah langsung, ya, dari Arab sana, ya. Bukan kita mendapat Islam dari Gujarat, kan gitu teorinya, ya. Teorinya Islam dari Gujarat, dari India, enggak. Kalaupun ada yang dari India itu bukan orang Indianya. Aslinya orang Arab karena keturunan Rasulullah yang hijrah dari Hadramaut ke India di abad ke-14. Allah semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Semoga bisa menjadi amal soleh kita. Bagi yang tertarik untuk mengikuti kisah-kisah berikutnya, insya Allah kita akan ketemu di pekan depan di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Ustaz Fatah, tadi Pak Saiful Anwar juga udah nunjukin kalau udah punya buku gitu ya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga Allah memberkahi segala ilmu yang kita dapatkan hari ini. Jadi harapannya yang tadi disampaikan sama Ustaz Fatah itu insight-insight yang menarik, bahwa spirit para ulama-ulama terdahulu untuk mensiarkan Islam itu luar biasa dengan cara-cara yang unik. Ada yang caranya itu tilawah Quran aja gitu ya di pelabuhan gitu ya, dan ada yang caranya dengan menjadi pebisnis, pedagang dan sebagainya ya. Dan semoga ini menjadi spirit bahwa kepada kita semuanya, bahwa yang namanya Islam itu harus disiarkan gitu, karena kalaulah Islam itu tidak disiarkan, nggak mungkinlah Islam itu berkembang sampai dari Jazirah Arab sampai 2/3 dunia. Dan kewajiban kita coba untuk mensiarkan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari Rabu pekan depan untuk melanjutkan kajian menelusuri sejarah perjuangan para ulama di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, karena ini baru sesi yang pertama, cukup panjang. Dan untuk kajian terdekat kita berjumpa kembali di hari Jumat ya, insya Allah ya, untuk kajian fikih muamalah, dan di hari Selasa minggu depan dengan kajian tadabbur Al-Quran. Kita akhiri kajian yang penuh berkah ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Fatah. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya N ya Bapak Ibu ya.